buat Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Saya sepakat kalau Bapak bilang janganlah impor-impor. Saya sepakat itu. Oke. Tapi Pak ya, Bapak tahu nggak? Hola netizen yang berbakti. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai 10 miliar rupiah di Terminal Tipe A Bandaraya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Jumat 17 Maret 2023. Pemusnahan ini adalah upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Ia menambahkan pemusnahan tersebut juga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang mengecam pakaian bekas karena mengganggu industri dalam negeri. Zulkifli pun menegaskan pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sebab itu, ia berharap agar konsumen lebih mengutamakan pakaian baru hasil industri dalam negeri dan UMKM. Menurutnya, produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor, baik dari sisi mutu maupun tren. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan dari hasil sementara, pakaian, sepatu, dan tas bekas tersebut diperoleh dari penyuplai yang berlokasi di Batam. Saat ini, Moga Simatupang mengatakan Kemendag dan pihak terkait lainnya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Menurut saya tentang pakaian bekas ini sih, pemusnahan pakaian bekas impor ini ya hanya formalitas. Kenapa hanya formalitas? Ya kalau memang ingin memusnahkan pakaian impor bekas, Pasar Baru, Senen, banyak tempat-tempat di lain tempat itu masih banyak. Bukan hanya 10 miliar, 10 miliar itu kecil, masih banyak. Menurut saya sih ini hanya formalitas saja dari Kementerian Perdagangan. Ini menurut saya. Kita bisa lihat di sosmed, di TikTok, di media-media sosial lain, banyak kok yang berjualan pakaian branded impor bekas. Banyak banget di jalanan, pinggir-pinggir jalan masih banyak banget. Sangat luas cakupan bisnisnya itu. Di pinggir-pinggir jalan, di media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram, banyak banget yang jual-jual seperti itu. Kalau memang mau ditindak, ya tindak secara tegas, bukan hanya formalitas aja gitu loh. Jangan ditindak cuman hanya pedagangnya ya, importirnya langsung, mafia-mafianya yang ditindak, bukan pedagang-pedagangnya aja. Pedagang-pedagang kecil kan kalau nggak ada importirnya, nggak ada mafia-mafianya, mereka juga nggak bisa dagang. Mereka nggak bisa berjualan barang bekas itu, pakaian bekas itu nggak mungkin bisa. Ya mafianya itu yang harus ditangkap, bukan hanya pemusnahan sedikit contoh gitu loh. Itu 10 miliar ya sangat kecil lah daripada importer-importer yang sudah beredar. Buat Kementerian Perdagangan, kalau memang mau diberantas, mau dimusnahkan, jangan dari pedagangnya, langsung dari importirnya, dari mafianya gitu loh. Kalau menurut kalian tentang pemusnahan barang impor bekas ini, itu gimana? Ini hanya formalitas saja, apa memang benar-benar ditindak secara tegas? Bisa komen ya. Bapak tahu gak harga sendiri berapa? 700.000 Pak. Gaji UMR saya aja 4.500.000. Makanya naikin gaji dong Pak. Jangan cuman ini lokal juga nih Pak nih. Ini 300.000 Pak tuh. Mana dong Pak? 20.000. Kita mampunya kayak gini-gini Pak. Kualitas mantep, harga murah, thrifting. Buat Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, saya sepakat
kalau Bapak bilang janganlah impor. Saya sepakat itu. Oke. Tapi Pak ya, Bapak tahu nggak mereka jual gitu barang bekas atau thrifting itu Pak ya, itu buat kehidupan mereka sehari-hari Pak ya. Itu yang jual itu ada juga mantan pegawai yang kena PHK, lalu dia memiliki uang, dia buka usaha modal buat jualan barang bekas. Untuk apa? Untuk melakukan kehidupan, menyambung kehidupan mereka Bapak harus paham itu. Jadi Pak ya, kalau Bapak mencita lalu Bapak bakar itu sitaan itu, maka Bapak sebagai pemimpin, sebagai pemerintah harus bertanggung jawab penuh ya dengan nasib mereka. Nasib mereka yang berdagangannya diambil, disita dan lalu dibakar. Ya, Bapak harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena itu adalah satu-satunya mata pencarian mereka Pak. Kalau emang dipermasalahkan perpajakan, buat pajaknya Pak. Tapi Pak, pajaknya digunakan untuk sesuai. Jangan rakyat disuruh pajak, tapi si pajaknya itu ya oke, saya nggak mau singgung terlalu jauh. Jadi gitu Pak, Bapak harus bertanggung jawab secara penuh ya. Pikiran nasib rakyat, Bapak boleh seperti itu tapi kasih solusi. Kalau Bapak nggak bisa solusi, ajak orang, sewa otak orang, kumpulkan 1000 masyarakat Indonesia untuk minta solusi. Ya Bapak paham itu. Oke, pikirkan rakyat Pak ya. Dengan Bapak seperti itu, cita barang itu emang hal baik menurut Bapak. Tapi Pak, bagi mereka apa? Itu mata pencarian bagi mereka Bapak ya. Bu, dan satu lagi juga Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, tolong ya, ini peran Anda sebagai Menteri Sosial. Oke, sekian, terima kasih. Iya benar, betul kalau kamu bilang namanya. Betul ya Pak ya. Naik sasakku, naik jam buluku Bapak buat. Ya untuk orang kayak kami ini yang nggak punya duit, itu benar. Sepatu 10.000 kayak gitu sama kami itu udah berharga kali Bapak. Coba lah Bapak bayangkan di mana 10.000 kalau nggak di Permonjaan ini. Nggak usah ngadi-ngadi lah ya, nggak usah memperumit hidup kami sudah rumit dengan semua beban-beban yang ada. Jadi tolonglah ya, nggak usah merendahkan. Beli import kayak gitu macam benar aja. Benar, betul kami pakai import yang harganya 10-20 ribu tapi sudah mewah ya, mewah. Emosi aku hilang jadinya filternya gara-gara Bapak ya, karena emosi. Jadi gini ya Pak, nggak semua second itu nggak bagus. Kebanyakan brand, kebanyakan yang masih bermutu yang layak pakai. Jadi banyak pun kita beli yang baru-baru itu Pak, kadang sebentar koyak, nampak ketek kita, cuci sebentar udah bergulung-gulung. Kalau seandainya semuanya ditutup masalah second ini Pak, jadi pemasukan kita apa? Yang pada para pedagang-pedagang semua ini, mayoritas di Batam ini Pak, penjualannya tuh second, dari ujung ke ujung second. Orang luar Pak, orang luar sana kalau datang ke Batam tuh kemana Pak? Cari second. Kenapa? Kualitasnya bagus, harganya mulus, nggak ngurangin pulus. Jadi biarlah kami pakai second Pak, Bapak pakai brand, karena kami mampunya seadanya. Segitulah kemampuan kami. Kami pun pengen berlagak-lagak ria, pakai brand tapi murah, meriah, muntah. Kalau Bapak iyalah ya, banyak duit ya kan, bisalah beli yang baru. Nah kami nih, baju yang kami pakai pun 5.000 tapi layak Pak. Kalau kami beli 50.000, besoknya koyak Pak. Jadi gitu, kalau misalnya Bapak nggak terima, Bapak ini ya janganlah kayak gitu kali. Halal lo kerja kami, nanti banyak jadi begal, banyak jadi rampok, banyak yang nggak makan. Kayak mana? Udah mau puasa lebaran loh Pak. Bapak mau tanggung jawab kalau kami kelaparan? Smart Pak.